Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Berikut ini adalah halaman ke-40 dari buku matematika untuk kelas 4 ya. Untuk pembahasan yang lain ada di sini ya, linknya ada di kolom deskripsi. Langsung saja kita akan bahas aplikasi pecahan. Ada 5 tahapan yang harus kalian lakukan untuk memahami aplikasi pecahan. Kelima langkah tersebut adalah mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Setelah mempelajari tentang bilangan pecahan, pasti kalian sudah paham tentang bentuk bilangan pecahan dan taksiran. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak permasalahan yang memanfaatkan konsep pecahan. Perhatikan, ya. Hari Minggu Meli belajar kelompok bersama 4 temannya. Meli membuat kue yang dipotong menjadi 8 bagian. Kue dibagikan dengan bagian yang sama. Ini adalah kue. Ya, kue ini dibagi menjadi 8 bagian. Ya. Nah, kemudian ya di sini berapa bagian kue yang sudah dimakan Meli bersama teman-temannya? Karena ada 4 orang teman, ya. Bagian ini sudah dimakan sama Meli bersama 4 temannya. Ini bisa ditulis 4/8. Nah, ini juga separuh dari keseluruhan kue, sama dengan setengah. Artinya apa? 4/8 itu sama nilainya dengan setengah. Ya, 4 bagian dari 8. Yang sudah dimakan ada 4 bagian dari 8 potongan. Ya, ditulis 4/8. 4/8 ini bisa. 4/8 ini sama dengan setengah. Ya, kalau yang atas saya kalikan 12, yang bawah saya kalikan 12, ini menjadi kali 12. Kali 12 ini akan menjadi 12/24. Dan nilainya juga sama. Kalau yang atas saya kalikan 16, yang bawah 2 saya kalikan 16, ya bilangan yang sama ya. 2 kali 16 ada 32, ini pecahan yang sama. Ya. 4/8, setengah, 12/24, 16/32 sama. Ya, atau 4 saya kalikan 3, bawah kalikan 3 juga sama 24. Ya, nilai yang sama. Pecahan senilai. Lagi, ibu membuat persediaan mentega sebanyak 3/4 kilo dan ibu 3/4, ibu memerlukan ibu membuat roti untuk kakak. Untuk membuat roti diperlukan 1/3. Kita bisa mengurangkannya. 3/4 dikurangi 1/3. Untuk mengurangi, penyebutnya dibikin sama. Ya, sama-sama kita jadikan 12. Ya, 4 jadi 12 dikalikan berapa? Dikalikan 4. Bawah dikalikan 4, atas dikalikan 4. 3 kali 4 adalah dikalikan 3 ya. Dikalikan 3, ini dikalikan 3. 3 kali 3 adalah 9. Ini dikurangi. Berkeliru. Ya. Dan yang kedua, kita lihat di sini 3 jadi 12 dikalikan 4. Bawah dikalikan 4, atas juga dikalikan 4. Menjadi 4. 9 dikurangi 4 adalah 5/12. Seperti itu. Ibu membeli lagi setengah kilo mentega untuk persediaan. Berapa total mentega sekarang? Total mentega tambah lagi. Ya. 5/12 ditambah setengah kilo. Nah, ini sama-sama jadikan berapa? Yang enak, sama-sama jadikan 12. Sama-sama jadikan 12. 12 ini tetap 5. Apa adanya kita tulis. Ini jadi 12 gara-gara apa? Gara-gara dikalikan 6. Ya, di sini dikalikan 6. Bawah dikalikan 6, atas dikalikan 6. Ya, 6. Kalau jumlah 11/12. Ya, hasilnya pasti akan sama. Sama ya. Nah, ini penjelasan yang lain versi buku bisa kalian baca sendiri. Dalam menentukan hasil penjumlahan atau pengurangan dua pecahan, samakan kedua penyebutnya, menyamakan penyebut. Ya, dengan cara mencari KPK dari penyebutnya. Oke, ayo mencoba. Soal pertama. Meli menemani ibu belanja di pasar tradisional. Ibu membeli beras 5 kg, 5 kg. Daging 2,5. Ini bisa kita tulis 21/2, 2,5 itu. Tambah setengah. Tambah 3/4. Ya, berapa keseluruhan belanja ibu? Tinggal tambahkan. Ini tambahkan dulu, lebih mudah. Jadi 5 nanti tambah 3 tambah 3/4. 5 tanggal 3 itu 8. 8 tambah 3/4 ya tinggal 8 3/4 gitu aja. Ya. Oke, ini juga dijadikan pecahan juga bisa. 8 3/4 itu sama dengan 8 tambah 3/4 ya. Dan 3/4 itu adalah 0,75. 8 tambah 0,75 sama dengan 8,75. Kalau diinginkan dalam bentuk pecahan ini.
Desimal. Kalau ini dalam bentuk pecahan, nilainya sama. Ya, yang kedua sekarang. Edo membagi kue dengan bagian yang sama kepada 3 temannya. Kue tersebut dipotong menjadi 12 bagian. Berapa bagian kue yang diperoleh tiap temannya? Tiap temannya memperoleh 12 dibagi 3, yaitu 4/1. Atau sama dengan 4. Tulis pecahan yang senilai dengannya, tinggal kalikan. Atau saya kalikan 2, bawah saya kalikan 2, boleh. Ini akan menjadi 8/2. Sama, 2/13 4, 4 bagi 1 juga 4, 8 bagi 2 adalah 4. Kita kalikan 3 sama dengan ini nanti. Kita kalikan 4, 16/4 sama, boleh. Jadi keempat pecahan ini nilainya adalah sama. Ya. Oke ya. Kita akan ini ngapain ini? Ada silangnya di sini. Oke. Ayah membeli pizza dan dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Pizza dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. Kemudian dibagikan kepada ibu, kakak, adik, dan ayah. Berapa bagian pizza yang diperoleh kakak? Untuk kakak adalah ini misalnya kakak. Ini memperoleh 1 bagian, 1/4 bagian, 1 bagian dari 4. Misalnya ibu, saya pakai biru. Ibu. Ya, di sini berapa bagian pizza yang diperoleh ayah dan ibu? Ayah dulu, ayah. Ini juga 1/4. Ibu. Saya taruh di sini sama-sama birunya dengan ayah. Ibu. Ini akan 1/4. Kalau ayah dan ibu. Ya, 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4. Ini kan setengah. Sama-sama bagi 2, dan kelihatan tuh ayah dan ibu ini separuh bagian dari pizza, setengah. Ya, oke, lanjut. Nomor 4 ini ibu memberikan 2 buah melon kepada Siti dan Meli. 2 buah melon ya kepada Siti dan Meli. Kemudian ibu meminta Siti memotong melon menjadi 8 bagian yang sama besar. Ya, Siti dipotong menjadi 8 bagian yang sama besar. Nah, ini punyanya Siti. Ya. Dan Meli memotong menjadi 12 bagian yang sangat besar. Meli ini memotong menjadi 12 bagian yang sama besar. Ini masing-masing dijadikan gini. Nah, ini jadi 12. Ya. Menjadi 12 bagian yang sama besar. Ibu mengambil 6/8 bagian dari melon Siti. Ya, 6/8. 1 2 3 4 5 6 bagian. Ya. Punyanya Meli nanti pakai biru aja. Dan 9/12 melon dari Meli. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Samakah bagian melon Siti dan Meli yang diambil ibu? Sama. Ya, kelihatan dari gambar. Melon siapakah yang lebih besar? Bagian melon siapakah yang lebih besar diambil ibu? Bagian Siti lebih besar, karena setiap bagian, satu bagian ini ada 1/8. Ini satu bagian, ini adalah 1/12. 1/12 lebih kecil dari 1/8. Ya, 1/8 ini lebih besar dari 1/12. Ya, jadi kita juga bisa menjawab secara matematis. Ya, kalau ini sama ya, karena bukti kalau ini sama, 6/8 ini kalau kita sederhanakan menjadi sama-sama kita bagi 2, ini akan menjadi 3/4. Ya, kalau 9/12 saya kerjakan pakai hijau. 9/12 kita sederhanakan, 9/12 sama-sama kita bagi 3, ini akan menjadi 3/4. Sama atau sama. Jadi alasan sama itu adalah ini. Dan 1/8 dan 1/12 ini 1/12 dari sini kelihatan lebih kecil tuh ya. Bagian melon siapakah yang lebih besar diambil ibu? Bagian melon yang lebih besar adalah Siti. Ya, bagian yang lebih besar adalah punya Siti. Lebih besar.
Setiap satu bagiannya itu lebih besar. Oke. Siti membeli pita, bukan bisa ya, pita sepanjang 8,24 meter. Kemudian Siti memotong pita tersebut untuk membuat bunga 1,5 meter. Berapakah taksiran sisa pita yang tidak dipakai? 8,24. Ini kita bisa menaksirnya. Kalau ini angka 2, ya, karena di sini angka 2, kita ini kan sebenarnya gini. 1,5 dikurangi ya. Ya. Ini kita taksir karena angkanya 2, ya, kita taksirnya ke bawah. Ini ke bawah, taksir ke bawah menjadi 8. Karena ini 5, kita taksirnya ke atas karena di belakang koma adalah angka 5. Dikurangi 2, 8 kurangi 2, taksirannya adalah 6. Ya. Berapakah sisa yang tidak dipakai? Ya, taksiran pita yang tidak dipakai 6 meter. Oke. Kemudian, tahukah kalian dalam kehidupan sehari-hari persen sering digunakan untuk menyatakan besarnya potongan harga diskon. Ya, diskon biasanya dinyatakan dalam persen. Nah, sekarang kita akan merangkum. Nanti kalian bikin rangkuman versi kalian sendiri di buku. Buat rangkuman terkait dengan bilangan pecahan, ditulis dengan kalimatmu sendiri, tulis di bukumu. Di bawah ini contoh rangkuman terkait bilangan bulat. Pecahan adalah bilangan yang dinyatakan dalam A per B. Dengan A dan B adalah bilangan bulat. A ini disebut pembilang, B disebut penyebut, dan B tidak boleh 0. Bilangan pecahan terdiri dari pecahan senilai dan pecahan sederhana dan membandingkan pecahan. Ya, kita sudah pelajari itu. Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Misalnya setengah itu senilai dengan 2/4. Senilai. Angkanya beda tetapi angkanya beda tapi nilainya sama. Pecahan sederhana adalah mengubah bilangan pembilang dan penyebut menjadi pecahan yang senilai paling kecil. Ya, dalam operasi. Operasi pecahan sederhana adalah mengubah pembilang dan penyebut menjadi pecahan yang senilai paling kecil. Ya. Atau maksudnya itu menyederhanakan pecahan ini. Wah, salah persepsi lagi Pak Ali. Pecahan sederhana ini pecahan paling sederhana. Ya, adalah mengubah pembilang dan penyebut menjadi pecahan yang senilai paling kecil, ya, sehingga tidak punya faktor selain 1. Sehingga pembilang dan penyebut hanya memiliki faktor 1, ya, atau dibilang tidak memiliki faktor ya di video sebelumnya. Punya sih, faktornya cuma 1, hanya memiliki faktor 1 dan tidak punya yang lain. Ya, itu sudah paling sederhana. Bentuk pecahan meliputi pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Ya, ada lagi per mil. Tadi sempat diinformasikan juga. Pecahan biasa adalah pecahan yang pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat biasa. Ya, pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat. Ya, di sini M misalnya, di sini A ya. Di sini simbolan A, dan pecahan dapat tulis seperti ini. Dan ini adalah cara membuat pecahan campuran menjadi cara, ya, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ya, cara mengubahnya mana? Ini adalah cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Lanjut, dengan ketentuan ABC adalah bilangan bulat dan C tidak boleh 0. Ya, pembagi tidak boleh 0 atau penyebut. Pecahan desimal adalah pecahan yang nilai penyebutnya, ya, ini 10, 100, 1000 dan seterusnya. Ditulis dengan ini kelipatan 10 disebutnya. Kelipatan 10. Persen adalah bentuk pecahan biasa yang nilai penyebutnya 100, dinyatakan dalam persen. Ya, arti dari persen adalah per 100. Adalah per 100. Ya.
Taksiran disebut juga dengan perkiraan atau kira-kira, disimpulkan dengan tanda seperti sama dengan, bisa naik bisa turun. Ya. Taksiran pada bilangan cacah terdiri dari taksiran atas, taksiran bawah, dan taksiran terbaik. Ya, kalau terbaik saat beli kita pastikan uangnya cukup. Nah, ayo mengkomunikasikan, tulis ulang rangkuman di atas dengan bahasamu sendiri. Ya, bisa tambahkan komentar dari Pak Ali tadi. Kerjakan di buku tulismu, bandingkan dan diskusikan bersama 3 teman yang tempat duduknya berdekatan denganmu. Tulis kembali di buku tulismu. Tugas proyek, catatlah harga sebuah buku tulis, pensil, penggaris, penghapus pensil. Ini bisa ditanyakan di toko atau di koperasi siswa. Ya, silakan tanya. Diskusikan dengan anggota kelompokmu untuk menaksir harga keseluruhan. Jawablah pertanyaan berikut. Taksirlah berapa harga sebuah buku tulis, pensil, penggaris, dan penghapus. Ya, cari nilai yang terdekat. Ya, bandingkan dengan penulisan kelompokmu. Ubahlah setiap harga barang menjadi taksiran persen. Ya, harga dalam taksiran persen itu dari keseluruhan. Ya, berapa jumlah uang yang harus dibayarkan untuk membeli semua barang-barang tersebut. Total uang ya 100%. Latihan soal akan saya berikan di video berikutnya. Oke, untuk video ini cukup dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.